Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sungguh begitu baik memberkati kita sampai dengan saat pagi hari ini. Sebelum kita akan melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan singkat dengan judul Mujizat Itu Nyata. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Puji Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca di sini ya, kita akan belajar ya bahwa mujizat itu selalu ada dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar percaya ya, dan akan terjadi. Ada dua mujizat terjadi dalam ayat ini, yaitu Yesus berjalan di atas air dan angin reda ya, angin sakal. Kita semua, setiap manusia itu pasti membutuhkan kekuatan, pasti membutuhkan penghiburan, membutuhkan pemulihan, ya. Mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini, bahkan di setiap kehidupan kita, semua orang merindukan ini terjadi dalam kehidupannya, ya. Tetapi kita harus percaya ya, kita harus percaya bahwa mujizat ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana akan terjadi mujizat itu ya? Karena ada angin sakal ya, yang akan tiba-tiba datang. Kalau kita baca di ayat firman Tuhan tadi ya, ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal ya. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka menyeberang ya ke Betsaida, tiba-tiba angin sakal datang menghampiri murid-murid Tuhan Yesus. Siapa kira-kira yang ingin ada angin sakal tiba-tiba datang dalam kehidupan kita? Pasti kita enggak ingin ya. Setiap orang itu enggak mau ada masalah datang dalam kehidupannya. Dia enggak mau ada pergumulan. Yang adanya pasti semuanya lancar. Kita ingin semua rencana-rencana kita lancar. Terkadang ada yang kurang perhitungan dalam kehidupan kita, yaitu angin sakal ini ya, problem ya. Masalah-masalah yang datang menghampiri kita. Tetapi itu bukan alasan kita untuk berhenti. Memang benar ketika kita melangkah maju untuk melakukan hal-hal yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, bukan berarti ketakutan ya, ketakutan seperti yang dialami oleh murid-murid, kekhawatiran tidak menyertai kita. Pasti akan ada. Tetapi itu bukan alasan kita untuk menyerah, tetapi kita tetap maju ya.
Karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu berkati Tuhan ya. Kita harus percaya. Nah, di dalam Matius ya, Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, Petrus sendiri percaya dan turun berjalan di atas air. Ya, ada angin waktu itu ya yang masih bertiup. Tetapi dengan percaya Petrus berjalan di atas air. Dan saya percaya kalau kita sudah melangkah maju ya, pasti angin-angin ini ada dalam kehidupan ya, menyertai kemanapun kita pergi. Tetapi kita jangan takut, tetapi kita jangan bimbang ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sungguh luar biasa ayat firman Tuhan ini. Sungguh sempurna ya, semua dia sudah mengatakan yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita ya. Jadi kita nggak perlu bimbang, nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Kita cuma tinggal melangkah saja ya, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Untuk mendapatkan mujizat-mujizat ini ya, itu ada hal-hal yang harus kita lewati ya. Yaitu hal-hal apa? Ya seperti murid-murid tadi, ketakutan dan kekhawatiran ya. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, kalau saya ambil contoh kecil, Nabi Daniel ketika di gua singa, di kandang singa, pasti merasakan hal yang sama ya, ketakutan, kekhawatiran ya. Manusia siapa yang nggak takut kalau sudah ada hadapan singa ya, berhadapan dengan singa. Saya pikir mungkin kalau di hati kecil berkata bahwa sebentar lagi pasti akan dimakan singa. Tapi ketika Daniel percaya dengan sungguh kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada singa yang menyentuh Daniel. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya penuh, percaya dengan iman, mujizat itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita dengan percaya dapat melakukan segala sesuatu, bukan berarti khawatir dan ketakutan tidak mengikuti kita. Tetapi itu bukan alasan kita untuk berhenti atau tidak mau melangkah maju, menyerah. Ya, karena Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah pelindung dan perisaiku. Saya percaya mujizat itu nyata dan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu ini selalu menjadi kekuatan kami di sepanjang hari ini. Terlebih, ajari kami untuk mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin.